Tes tes. Halo bradku. Di seantero jagat Nusantara balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Sebuah film yang diangkat berdasarkan kisah nyata berjudul The Order, rilis pada tahun 2024, berkisah tentang sebuah kelompok ekstremis penganut kepercayaan supremasi kulit putih dan antisemit. Mereka melakukan aksi kejahatannya terinspirasi dari sebuah buku fiksi. Kejahatan-kejahatan mereka diantaranya adalah aksi perampokan, pembakaran rumah ibadah Yahudi, pembunuhan, dan banyak aksi-aksi teror yang lainnya. Gak main-main, mereka melakukan aksi perampokan itu dengan cara yang sangat profesional. Wah, seru banget deh ini mah. Apalagi diangkat berdasarkan kisah nyata, ya kan? Oke lah, langsung aja. So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, and 2, and 3. Apa? Gaskeun. Mantap. Film dibuka di mana kita diperkenalkan seorang agen FBI veteran bernama Agent Hush yang membuka kembali kantor yang udah lama kosong di wilayah Amerika Utara. Diketahui Agent Hush udah lama menduda dan dia memutuskan untuk kembali bertugas dengan harapan mencari kasus yang lebih mudah setelah menyelesaikan banyak kasus rumit dan besar. Sementara itu, di tempat lain kita diperlihatkan dengan sekelompok perampok yang diketahui kelompok tersebut bernama The Order. Kelompok itu beranggotakan seseorang yang karismatik bernama Bob bersama ketiga temannya yaitu David, Gary, dan Bruce. Hingga akhirnya dengan membawa senjata dan menggunakan penutup wajah, mereka pun langsung bergegas masuk ke dalam bank. Dalam ketegangan tersebut, seorang pegawai bank nekat menyalakan alarm dan membuat para perampok seketika marah dan menyerang salah satu pegawai bank, menyuruhnya untuk segera membuka brankas. Sementara di luar terlihat seorang polisi datang dan berniat untuk masuk ke dalam bank. Tapi dari belakang, salah seorang perampok yang berjaga di luar menodongkan senjata laras panjang tepat ke kepala polisi itu. Hingga akhirnya mereka pun berhasil mengambil uang dan lolos dengan mudah. Tapi tiba-tiba... ternyata itu hanyalah sebuah alat yang terselip dalam tumpukan uang dan akan meledak sambil mengeluarkan cairan berwarna merah jika uang-uang itu dibawa dari bank dengan radius jarak tertentu. Ya, semacam alat pengamanan gitulah biar ketahuan siapa yang ngambil atau ngerampoknya. Dan kini Bob pun terlihat menemui pacarnya yaitu Zillah yang lagi mengandung. Zillah pun sontak terkejut melihat penampilan kekasihnya itu. Tapi setelah Bob memberikannya kantong yang penuh dengan uang, Neneng Zillah pun tentu aja merasa sangat senang. Ah, ada uang abang sayang ini mah. Keesokan harinya, Agent Hush mengunjungi kantor polisi. Dia menemui seorang sheriff yang bernama Loftin. Kemudian Agent Hush bertanya tentang bangsa Arya pada Loftin. Bangsa Arya atau Arya Nation diketahui adalah kelompok supremasi kulit putih dan antisemit atau pembenci orang Yahudi yang berbasis di Contenay County, Idaho di utara kota Hayden Lake, Amerika Utara. White power, all that. Tapi pertanyaan tersebut membuat Loftin gugup dan tentunya membuat Agent Hush curiga karena merasa ada yang disembunyikan oleh Loftin. Di tengah percakapan mereka, salah seorang deputi bernama Jamie Bowen menyaut pertanyaan dari Agent Hush dan mengajaknya agar berkunjung ke rumahnya. Di sana Bowen menjelaskan kalau ada sekelompok orang yang melancarkan serangan yaitu dengan meledakkan rumah ibadah orang Yahudi serta merampok sebuah toko. Berdasarkan info dari informannya yang bernama Walter, kejadian tersebut merupakan bagian permulaan. Atas hal itu, Bowen menduga kalau yang bertanggung jawab atas kejadian tersebut adalah Arya Nation. Show me that
And he said, "That's just the beginning." Mendengar hal itu, Agent Hux gak sepenuhnya yakin atas penjelasan Bowen karena menurutnya para kelompok pembenci gak mungkin merampok. Tapi Bowen bersikukuh dengan penjelasannya, ditambah lagi karena Walter yang sampai saat ini gak diketahui keberadaannya. Scene berpindah ke Bob yang baru tiba di tempat pertemuan dan melihat teman-temannya lagi membagikan hasil rampokan yang totalnya $50.000 atau ya sekitar 750 juta rupiah lah. Di sana setiap orang mendapatkan masing-masing $5.000 atau sekitar 75 juta, sedangkan sisanya untuk keperluan kelompoknya. Brad, kok sedikit hasil rampokannya? Ya pada saat itu mah tahun 83 ya kan, segitu mah gede dong. That's me. I appreciate you making the trip. I'm Bob Matthews. Di tempat itu juga, Bob bertemu dengan seseorang bernama Sam yang merupakan pelatih kelompok bersenjata dan punya akses terhadap perlengkapan senjata. Sam akan diberi uang $1.000 setiap bulannya asalkan dia dapat memenuhi permintaan Bob. Tergiur dengan tawaran tersebut, Sam pun akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kelompok Bob. Setelah pertemuan tersebut, Bob menemui pacarnya yang lain yang bernama Debbie. Di sana Bob memberikan kejutan kepada Debbie dengan membawa tas berisi uang penuh. Sontak Debbie kaget dan bertanya pada Bob dari mana uang sebanyak itu. Seketika Bob pun terdiam, tapi untungnya anak angkat mereka yang bernama Clinton terbangun dan langsung menghampirinya. Bob langsung mengalihkan pembicaraan dengan membawa Clinton kembali ke kamar tidur sembari membacakan buku yang berjudul The Turner Diaries. Reading these pages, then it means that I am gone. My adventure has been harrowing, but I hope my story will inspire you to see that change only comes when people are ready to fight. Di waktu yang sama, Agent Hux mengunjungi sebuah bar untuk bertemu dengan seorang agen FBI lain yang cantik bernama Agent Kearney. Di sana Kearney bertanya kenapa Hux tiba-tiba menelepon dan mengajaknya bertemu untuk membahas sebuah kasus yang mungkin ada hubungannya dengan Arya Nation. No security cameras inside. No. Kearney pun memberitahu kalau ada aksi perampokan bank yang dilakukan oleh sekelompok orang kulit putih di mana mereka menjalankan aksinya dengan sangat rapi hingga perampokan tersebut sama sekali gak terekam oleh kamera pengawas. Di sana Agent Hux menjelaskan kalau ada seorang deputi bernama Bowen yang menduga aksi perampokan yang terjadi merupakan ulah dari Arya Nation, tapi dia belum sepenuhnya yakin kalau ini adalah ulah mereka. Reminder, you're a friend. How well do you know this Bonnie Sue? She's a nice girl. Keesokan harinya, Agent Hux ditemani Bowen mengunjungi rumah Bonnie Sue yang merupakan kekasih dari Walter. Di situ Agent Hux bertanya dan merasa heran pada Bonnie karena dia melaporkan orang hilang tapi dia gak pernah datang ke kantor. Agent Hux terus menekan Bonnie sampai hal tersebut membuat Bonnie sangat gak nyaman dan memutuskan untuk pergi. Dari sana Bowen mencoba menenangkan Bonnie yang menangis dengan memberinya sebat sembari bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi sebelum Walter menghilang. Bonnie menjelaskan kalau Walter pergi bersama Bruce dan Gary serta membicarakan tentang perekrutan untuk kelompoknya itu. Bowen pun mengira bahwa itu adalah ulah Arya Nation, tapi Bonnie menjelaskan kalau kasus ini berbeda. It worked. You know not everybody around here is born under a white bedsheet, right? Agent Hux dan Bowen segera mengunjungi tempat terakhir yang didatangi oleh Walter untuk mengambil senjata, yaitu kediaman Bruce. Tapi mereka sangat terkejut karena tempat itu udah hangus terbakar dan di sana juga mereka menemukan buku The Turner Diaries. Agent Hux pun memutuskan berkeliling di sekitaran rumah tersebut dan dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan, yaitu terlihat tumpukan tanah seperti sebuah kuburan. Dia pun mengajak Bowen membantunya menggali tumpukan tanah tersebut yang ternyata terdapat mayat Walter di sana. You wanna show me Hayden Lake? I guess we take it from here. Beberapa jam kemudian, Agent Hux berbicara pada Sheriff Loftin agar segera memulai memecahkan kasus ini. Tapi dengan santai sambil menghisap rokok, Sheriff Loftin berkata dia akan memenuhi semua kebutuhan Agent Hux untuk memecahkan kasus ini.
Hingga di keesokan harinya, Agent Hux yang ditemani Bowen mengunjungi kawasan Hayden Lake, yaitu kawasan di mana Arya Nation berada. Di wilayah tersebut terdapat simbol-simbol Partai Nazi dan gak sedikit anak-anak yang menirukan gerakan hormat Partai Nazi. Reverend Butler will see you. Show you where we're going. Seorang pemimpin dan pendiri Arya Nation bernama Richard Butler menyambut dengan hangat kedatangan Agent Hux dan mereka langsung ngobrol dengan santai dalam sebuah gereja. Di tengah perbincangan tersebut, Agent Hux menunjukkan foto Bruce dan Gary lalu bertanya pada Richard di mana keberadaan mereka sekarang. Mr. Bentley saw to it personally. Pemimpin Arya Nation tersebut menjelaskan kalau Bruce dan Gary adalah para pemuda yang serakah. Mereka menggunakan mesin cetak untuk mencetak uang palsu dan atas kejadian itu Bruce dan Gary dikeluarkan dari Arya Nation. Strays from your church are splintering off. Agent Hux memberitahu Richard kalau saat ini orang-orang dari Arya Nation udah terpecah dan membuat kelompok baru. Dia juga mengingatkan bahwa semua orang itu sangat haus akan kekuasaan. I appreciate your time. Sebelum pulang, Agent Hux gak sengaja melihat buku yang dipajang di sana. Kemudian Richard pun menjelaskan bahwa buku tersebut adalah buku fiksi untuk anak-anak. Tapi Agent Hux dan Bowen merasa curiga karena buku itu mereka temukan juga di kediaman Bruce. Di sisi lain, Bob dan teman-temannya lagi merayakan pesta dan terlihat suasana pesta itu sangatlah begitu ramai. Gak hanya anggota The Order aja, tapi anak dan istri mereka juga ikut menikmati pesta tersebut. Nice to meet you. Bob Torres. Di sana Bob dikenalkan dengan seseorang bernama Tommy. Sontak Bob langsung bertanya apakah dia orang Meksiko atau bukan. Tommy pun menjawab kalau dia merupakan orang Spanyol berkulit putih murni. Kemudian dia bercerita tentang latar belakang hidupnya. Sosok Bob yang berwibawa menjadikannya sangat tepat untuk menjadi seorang pemimpin hingga menjadikannya sangat mudah dalam merekrut anggota baru. Gak lama berselang, Bob bertemu dengan Richard yang memperingatinya agar berhenti melakukan aksi perampokan karena Richard merasa Bob udah terlalu banyak menarik perhatian, salah satunya dari pihak berwajib. Richard menjelaskan apa yang dilakukannya itu punya tujuan yang sama dengan Bob. Dia menyuruh Bob agar lebih bersabar karena sebentar lagi Arya Nation akan punya senat di Kongres. Tapi hal itu gak mengurungkan niat Bob untuk menjalankan caranya sendiri. Scene berpindah ke Bowen yang lagi bekerja santai dalam rumah dan di sana terlihat orang kepercayaan Richard memberi sebuah buku berisi petunjuk kepada istri Bowen. Sontak Bowen bertanya dari siapa buku tersebut dan dia pun segera lari keluar rumah untuk mengejar orang yang memberikan buku berisi petunjuk tersebut. Gak lama dari itu, berdasarkan petunjuk dari buku yang diterima Bowen, FBI langsung datang untuk menyergap sebuah rumah dan dalam rumah tersebut Agent Hux menemukan rakitan bom yang belum selesai. Di sisi lain, The Order terus melancarkan aksinya di mana kali ini mereka beraksi meledakkan bom di sebuah bioskop yang berada di tengah kota. Tentu aja aksi tersebut membuat FBI langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Ternyata itu semua hanyalah strategi pengalihan karena aksi yang sebenarnya adalah perampokan mobil pengantar uang. Agent Hux yang curiga akan aksi tersebut gak sengaja berpapasan dengan mobil pelaku pengeboman dan membuatnya bergegas mengikuti mobil pelaku. Di tengah situasi chaos tersebut terlihat para perampok telah berhasil mengambil uang dalam mobil tersebut dan bersiap untuk kabur. Gak lama setelah itu Agent Hux yang satu mobil dengan Bowen tiba di tempat perampokan dan melesatkan beberapa tembakan. Di
Di sisi lain, Bob dan satu temannya pergi paling akhir lalu berpapasan dengan Agent Husk. Sontak keduanya saling bertatapan dan hanya mengarahkan senapan satu sama lain tanpa menembak. Tentu aja Agent Husk pun gak mengenalinya karena Bob dan temannya menggunakan topeng. Setelah kejadian itu, Agent Husk dan Bowen pergi ke sebuah bar untuk menenangkan diri sembari memesan segelas whisky. Gak lama datang Kearney yang tiba-tiba memarahi Agent Husk karena gak memberitahu kalau aksi pengeboman tersebut adalah sebuah pengalihan dan malah seakan membiarkan para perampok itu kabur. Keesokan harinya, Agent Husk pergi ke tepi sungai yang gak jauh dari tempat di mana dia bekerja untuk menenangkan diri. Di sana dia mengisi kesendirian dengan bersantai dan membasahi kepalanya dengan air segar yang mengalir. Secara tiba-tiba dia melihat seekor rusa yang berdiri tepat di tepi sungai dan dia pun langsung mengambil senapan untuk menembaknya. Tapi Agent Husk merasa ada orang lain di belakangnya hingga saat dia menengok ke belakang ternyata orang itu adalah Bob. Meskipun keduanya pernah berpapasan, tapi saat aksi perampokan, Bob yang menggunakan topeng gak dikenali oleh Agent Husk. Setelah berbicara panjang lebar, dengan santainya Bob pun pergi dari tempat itu. Scene berpindah ke sebuah gereja tempat di mana Arya Nation mengadakan pertemuan. Di sana Richard menjelaskan kalau tanah yang dijanjikan dalam kitab itu bukan untuk orang Yahudi, tapi untuk orang Israel sejati, yaitu Kaukasia yang berarti ras manusia berkulit putih. Di tengah pertemuan tersebut, Bob yang sangat karismatik berbicara dengan tegas untuk mengajak semua orang yang ada di sana agar segera melakukan gerakan revolusi. Sontak semua orang mendukung gerakan yang akan dilakukan oleh Bob. Sementara itu, Agent Husk kembali bertemu dengan Bowen dan kembali membahas kasus yang akan mereka pecahkan. Bowen menjelaskan kalau semua aksi yang terjadi seperti pengeboman toko dan tempat ibadah adalah bagian dari rencana yang sangat terorganisir. Di sana Agent Husk melihat sebuah buku yang sama, yaitu The Turner Diaries, yang semakin membuatnya penasaran dengan isi buku tersebut. Bowen pun menjelaskan kalau dalam buku tersebut terdapat 6 tahapan, yaitu perekrutan, penggalangan dana, revolusi bersenjata, teror domestik, pembunuhan, dan hari tali atau hari di mana menggantung orang dengan tali. Tentu aja hal itu membuat Agent Husk menjadi yakin bahwa buku tersebut bisa menjadi petunjuknya. Di markas The Order, kita diperlihatkan Bob dan temannya lagi mempersiapkan untuk gerakan revolusi tersebut. Mereka berkumpul untuk merencanakan aksinya. Selain itu, mereka juga harus terus mencetak uang palsu. Mereka juga menyiapkan persenjataan dan terus berlatih menembak. Jews to you people is some sort of mythological... Right, you're making some fun of something that's sacred to Christians. You don't get it. Oh, okay. Di sebuah ruangan markas The Order, sambil minum dan bersantai, mereka mendengarkan sebuah siaran radio yang berisi tentang penjelasan bahwa orang Yahudi gak seperti prasangka orang-orang antisemit atau para pembenci orang-orang Yahudi. Really blame the people that have put you in the position. Beast, you don't know anything about the Jewish people. Mendengar hal itu, Bob terpikir untuk segera melakukan langkah kelima seperti yang tercantum dalam buku The Turner Diaries. Bob dan Bruce pergi mengendarai mobil untuk membunuh penyiar radio yang diketahui bernama Alan Berg. That's what matters after all. But I think our better instincts will prevail. Setibanya di rumah Alan, Bruce langsung bersiap mengambil posisi menembak. Hingga gak lama kemudian, saat Alan baru tiba di depan rumahnya, Bruce langsung melesatkan tembakan dan membuat Alan terkapar.
Beberapa waktu kemudian, Kearney dengan wajah lesu dan sedih mengunjungi Agent Hux. Dia menjelaskan kalau kelompok tersebut membunuh Alan Berg serta menembaknya sebanyak 12 kali dan terdapat 34 luka. Di sisi lain, Bob dan temannya kembali merayakan pesta dan terlihat suasana pesta itu sangat ramai. Bob berterima kasih pada teman-temannya karena apa yang ada di sana adalah mimpinya, di mana keluarga besar dan anak-anak bermain di alam bebas. Di tengah pesta itu, Bob mengajari Clinton untuk menembak. Dan tentu aja hal itu membuat Debbie sangat khawatir karena Clinton masih anak-anak. Pada suatu hari, terlihat para agen FBI lagi berkumpul membahas dalang di balik aksi kejahatan yang baru-baru ini terjadi. Agent Hux menjelaskan kasus pembunuhan penyiar radio yaitu Alan Berg yang dilakukan oleh kelompok yang dulunya adalah bagian dari Arya Nation, di mana sekarang mereka berkumpul dan membuat sebuah kelompok baru. Fundraising, training, assassination is step 5. Bowen berpendapat kalau kelompok ini terinspirasi dari buku fiksi berjudul The Turner Diaries yang berisi tentang sekelompok orang yang menjunjung supremasi kulit putih bernama The Order, dan menurut buku tersebut mereka akan segera melakukan revolusi bersenjata. I'd seen that book before. Dalam obrolan tersebut, Sheriff Loftin mengingat sesuatu tentang buku tersebut dan sontak membuat Agent Hux marah karena itu kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang terinspirasi dari buku yang sama. Tapi kenapa Sheriff Loftin malah seakan membiarkan mereka? Write it the down. 59. It's clear. Di sisi lain, Tony mendatangi sebuah toko senjata dan membeli sebuah pistol Colt Smith & Wesson model 59. Setelah memberikan kartu identitas serta menandatangani surat pembelian, Tony pun langsung pergi dari sana. Kembali ke Agent Hux dan Kearney, mereka mengunjungi rumah orang tua David dan menanyakan di manakah David saat ini. Orang tua David dengan perasaan sedih menjelaskan bahwa mereka gak tahu di manakah David saat ini, tapi terakhir kali mereka mendengar bahwa dia kini berada di Washington di suatu tempat bernama Metallin Falls untuk menemui seseorang yang memberinya pekerjaan. Do you care for them? Seketika Agent Kearney bertanya siapa orang yang David temui dan tanpa pikir panjang, ibu dari David bergegas mengambilkan foto orang tersebut dan menunjukkannya. Sontak Agent Hux kaget karena orang yang ditemui David adalah orang yang pernah dia temui, yang gak lain dan gak bukan adalah Bob. Son of a... Keesokan harinya, terlihat The Order lagi berkumpul untuk membicarakan aksi perampokan selanjutnya. Tapi di tengah-tengah itu, Debbie mengajak Bob berbicara empat mata dan bertanya tentang apa yang Bob dan temannya bahas. Bob sama sekali belum bisa menjelaskan apa yang mereka bahas pada Debbie dan meminta Debbie agar gak perlu khawatir. Gak lama kemudian FBI akhirnya menemukan markas The Order dan mereka pun langsung berangkat menuju tempat tersebut, tapi ternyata Bob dan yang lain udah gak ada di sana. Setelah cukup lama mencari petunjuk, akhirnya Kearney menemukan alamat rumah Bob dan tanpa pikir panjang mereka pun segera ke sana dan akhirnya berhasil menangkap Debbie. Breaker passing me now. Di sisi lain, The Order lagi melancarkan aksinya, merampok sebuah mobil pengangkut uang dengan tanpa kesulitan berarti, bahkan terkesan easy. Mereka akhirnya berhasil merampok uang senilai 3,6 juta dolar atau sekitar 57 miliar rupiah. Wow, jumlah yang sangat fantastis ya untuk saat itu. Saat mereka akan kabur, salah seorang pengendara yang kita sebut Ibel aja lah ya, sesuai request dari Brad kita yang satu ini, menembaki mereka, tapi sayangnya Ibel malah tertembak dan Bob serta yang lainnya pun berhasil kabur.
Singkat cerita, Agent Hux serta yang lainnya membuat pertemuan dan di sana seorang anggota menemukan senjata yang terjatuh di TKP. Dari hasil investigasinya, pistol tersebut berasal dari toko di wilayah Missoula. Alhasil para polisi pun segera mencari tahu letak toko tersebut. Akhirnya Tony yang tercatat sebagai pembeli senjata itu ditangkap dan dijadikan alat untuk membongkar keberadaan The Order, yang mana rencana mereka yaitu membiarkan Tony bebas kemudian dijemput oleh Bruce dan Gary untuk menemui Bob di tempat persembunyiannya. Bob driving? Negative, not him. Tony? Bob bertanya apa aja yang Tony katakan pada FBI, sementara di luar Agent Hux dan Bowen terlihat lagi memantau. Hingga saat Bob keluar, Agent Hux pun seketika menodongkan pistolnya. Terjadi aksi baku tembak di antara mereka, tapi dengan cekatan Bob dan juga Bruce berhasil melarikan diri, sedangkan Gary bisa dengan mudah dilumpuhkan oleh pihak berwajib. Gak mau kehilangan targetnya, Agent Hux dan Bowen segera mengejar Bob, tapi karena Bowen yang ceroboh, dia pun tertembak dan tewas di tempat. Keesokan harinya, Agent Hux dan Kearney menemui Debbie untuk menanyakan tentang Bob dan meminta bantuannya agar menemukan Bob. Debbie pun menjelaskan kalau ada sebuah rumah tempat Bob bersembunyi. Di tempat lain terlihat Bob lagi menulis pesan dengan mesin ketik yang berisi deklarasi perang. Bob memberikan surat tersebut pada Bruce untuk mengirimkannya ke Kongres Dewan Perwakilan Rakyat di Gedung Putih, New York Times, dan Denver News. Gak lama berselang, terlihat pasukan FBI telah bersiap untuk menyergap Bob dan teman-temannya. Melihat hal itu, David dan Bruce seketika panik dan segera kabur dari sana, walaupun pada akhirnya mereka pun berhasil tertangkap. Agent Hux yang tahu bahwa masih ada Bob di rumah itu bersiap dengan pasukannya untuk melakukan penyergapan. Di sana Agent Hux berpesan agar para anggotanya menangkap Bob hidup-hidup. Tanpa butuh waktu lama, para pasukan pun bisa memasuki rumah itu dan melemparkan bom asap. Tapi tiba-tiba atas kejadian tersebut banyak sekali pasukan yang terkena luka tembak. Alhasil mereka pun memutuskan untuk membakar rumah itu bersama Bob di dalamnya. Tapi Agent Hux yang masih bersikeras ingin membawa Bob hidup-hidup seketika masuk ke dalam rumah untuk membujuk Bob agar keluar. Tapi karena api semakin membesar, Agent Hux pun segera pergi hingga akhirnya Bob pun terbakar dan terbunuh dalam rumah itu. Singkat cerita, terlihat Agent Hux berada di tepi sungai dengan membawa senapan untuk berburu. Dia pun duduk di pinggiran sungai sembari merenung, menghela nafas panjang, dan gak lama kemudian dia melihat seekor rusa dan dia pun langsung bersiap untuk menembaknya. Akhirnya Bruce dan David dijatuhi hukuman gabungan selama 300 tahun, bukan 6,5 tahun ya, atas keterlibatannya dalam pembunuhan Alan Berg serta Gary menerima hukuman selama 85 tahun. Diketahui buku The Turner Diaries ini digunakan sebagai blueprint kejahatan terorisme dalam negeri selama lebih dari 40 tahun, mulai dari kejahatan pengeboman di kota Oklahoma hingga pemberontakan di Gedung Kongres Amerika Serikat pada 6 Januari 2021. Wah, bahaya banget ini buku. Dan akhirnya film ini pun tamat.
Nah, itulah dia Brad, sebuah film kisah nyata yang syarat akan sejarah ya. Dan semoga dunia kita ini baik-baik aja ya, terjauh dari aksi terorisme yang kayak yang udah terjadilah. Duh, ngeri. Tapi hukumannya keren ya, bisa ratusan tahun bahkan puluhan tahun gitu ya. Gak kayak di Oke lah, kita lanjut tisam aja yuk. Titip salam. Dan tisam yang pertama datang dari Andrian Yarmianto. Bradku, kata-kata dong buat aku, galau banget ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Gak mau ngasih kata-kata satu aja, masa laki-laki lemah. Dah gitu aja. Yang selanjutnya datang dari Kucing Betina. Weh, ayeuna mah durasina panjang euy. Tisamna sehat selalu min, tong poho 5 waktuna, jeung sing tere 1 juta subscriber. Amin. 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 Duh, hatur nuhun Bradku. Kemudian datang dari Hari GSTM. Tisam lagi Bradku, pagi-pagi makan telur pakai kecap. Ada kali gocap. Aduh, gak enak ujungnya Brad. Oke Bradku, makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.